Tapi anehnya, di antara usul yang banyak itu, tidak ada satupun di antara orang musyrik jahiliyah itu yang mengusulkan gimana kalau kita santet aja. Gak ada. Jadi apa maknanya? Kalau ada orang sekarang pakai santet, berarti lebih jahiliyah daripada Abu Jahal. Kalau ada orang sekarang nyantet karena benci santet, itu nanti di akhirat ketemu sama Abu Jahal. Kata Abu Jahal, aku aja nggak sejahiliyah ente. Apa pelajaran dari sini? Bahwa sahabat Nabi yang bertiter bergelar radhiyallahu an, tapi kalau dalam bermusyawarah tetap ada pendapat yang diterima dan yang ditolak. Ini kalau sudah musyawarah, pendapat saya, begitu ditolak langsung merajuk pulang. Bapak kok enggak datang lagi ke masjid? Kemarin Pak Ustadz waktu musyawarah di masjid, masa pendapat saya ditolak? Apa enggak tahu kalau saya ini profesor doktor? Merajuk. Ini titel lebih hebat dari segala titel. As-sabiqun al-awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dari kalangan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan perbuatan baik, ulaika, mereka itu radhiyallahu anhum, diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran pertama, musyawarah. Pelajaran yang kedua, ditolak pendapatnya, enggak sakit hati, karena ini namanya musyawarah. Ada pendapat lain? Ada. Gimana kalau kalendernya dimulai tahun 1 sejak turunnya wahyu Al-Quran? Seandainya Iqra itu dijadikan tanggal 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Selamat tahun baru Iqra, selamat tahun baru wahyu namanya. Ditolak juga pendapat ini, enggak diterima. Biasa berdebat di ruang musyawarah itu biasa. Yang luar biasa itu berdebat di ruang musyawarah sampai dibawa ke liang lahat, itu yang masalah. Gimana, ada pendapat yang lain? Ada. Apa pendapatnya? Gimana kalau kalender itu kita mulai dari sejak Nabi meninggal? Pas Nabi meninggal, itu dibuat tahun 1. Enggak diterima juga. Kenapa? Karena kalau kalender dimulai pas Nabi meninggal, maka selamat tahun baru takziah. Jadi setiap nyambut tahun baru, sedih semua. Tahun baru takziah. Datanglah Sayyidina Ali. Tentang ini dua pendapat. Ada yang mengatakan ini pendapat Sayyidina Ali, disetujui oleh Umar. Ada pendapat mengatakan ini pendapat Umar, tidak perlu dipermasalahkan. Apa kata Sayyidina Umar? Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Lahir ditolak, turun wahyu ditolak, meninggal ditolak. Yang dipakai adalah hijrah, karena momentum hijrah seleksi keimanan. Yang imannya nanggung-nanggung nggak bakalan bisa hijrah, karena dia pasti akan menetap di Makkah, khawatir meninggalkan keluarga, takut miskin. Maka pemisah hak dan batil adalah hijrah. Maka selamat tahun baru hijrah 1442. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Potong, upload ke Instagram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang diambil dari sini?
bahwa tidak semua diatur oleh wahyu. Tidak ada ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, mulailah tahun baru hijrah dari 1 Muharram. Jadi ada perkara-perkara yang diserahkan kepada umat untuk bermusyawarah. Sekarang orang ini sedang latah, sedikit-dikit mana ayatnya, mana hadisnya. Memang betul itu Mas Bro. Tapi ini ada masalah yang diserahkan Allah kepada akal untuk memusyawarahkannya. Tapi keputusannya tetap dipilih yang terbaik di antara pendapat-pendapat. Karena akal manusia ini seperti ini. Jangan tangan kiri lah Pak Ustadz. Oke, kanan. Akal manusia ini seperti ini. Jabatan manusia juga seperti ini. Bentuk rupa wajah manusia juga seperti ini. Ada akal ini sangat sempurna, ada yang rendah kurang sempurna, ada yang sedang-sedang saja. Ketika bermusyawarahlah akan tampak di mana kesempurnaan, kestabilan emosi. Oleh sebab itu kita dalam segala urusan hidup ini melihat ke Quran, melihat ke sunnah, ikuti langkah para sahabat, salafunas saleh, pakai akal, maka insya Allah ibadah membimbing hati, maka insya Allah kita diridhoi Allah sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dipakailah momen hijrah. Hijrah ini berawal hari Kamis. Hari ini hari Rabu, besok Kamis. Hijrah berawal dari Kamis besok. Ini gladi kotor. Besok baru hijrah. Makanya tepat kata Pak Ketua Divisi Ibadah tadi, supaya Ustaz Abdul Somad datang tiap bulan kemari. Banyak yang mengaminkan. Hari Kamis pagi, ini momentum awal hijrah. Berkumpullah semua anggota-anggota parlemen. Apa ada parlemen waktu itu Pak Ustaz? Oke, kalau nggak setuju kepala suku. Kepala-kepala suku ngumpul semua di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Masjid kita Darussalam. Tempat pertemuan di Makkah Darun Nadwah. Dar artinya rumah, Nadwah artinya pertemuan. Darun Nadwah, rumah pertemuan di kota Makkah. Yang mendirikan Darun Nadwah itu namanya Qusay. Siapa namanya? Qusay. Saya belum pernah ketemu orang Indonesia nama Qusay. Qusay. Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ayah namanya Abdullah, punya ayah namanya Abdul Muttalib, punya ayah namanya Hashim, punya ayah namanya Abdi Manaf, punya ayah namanya Qusay, punya ayah namanya Kilab. Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay. Kakek yang ke-5. Saya kakek saya yang ke-5 nggak hafal lagi. Qusay inilah yang membangun Darun Nadwah ini. Betapa hebatnya keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pelajaran dari sini? Bahwa Nabi itu keturunan orang-orang kaya. Sudah berapa pelajaran? Hitung aja lah sendiri. Cuman saya mau hijrah ini kita ambil pelajaran. Pelajaran bahwa di sana ada musyawarah. Kalau musyawarah jangan tersinggung pendapatnya ditolak. Bahwa yang diambil momen terbaik hijrah. Tidak semuanya disebutkan dalam Quran. Bahwa mereka itu berawal hijrah itu hari Kamis. Pertemuan di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah didirikan oleh Qusay, kakek kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bertemulah kepala-kepala suku di sana.
hari Kamis pagi, rapat parlemen, agenda tertutup, bagaimana cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Kamis pagi. Bagaimana cara membunuh? Karena mereka sudah terganggu 13 tahun lamanya. Kedatangan Nabi Muhammad merusak stabilitas keamanan jahiliyah. Banyak yang terganggu, risau, resek ini orang. Harus kita habisi. Nah, bertemulah mereka semua. Bapak Ibu, saya ngomong kuat gitu nggak stres kan? Soalnya saya nggak bisa saya melihat raut wajah, nggak tahu entah dia senang, entah dia marah. Tapi saya husnuzon aja. Saya terus terang dengan masker ini terbantu ketika foto-foto. Saya nggak perlu senyum. Kalau dulu saya, sekarang saya senyum. Nah, lalu kemudian pagi Kamis agendanya adalah bagaimana ini menghabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah merasuki banyak anak-anak muda terganggu dengan kedatangan dia. Ini orang mesti kita selesaikan dengan waktu yang secepat-cepatnya. Gimana kepala-kepala suku? Ada usul nggak mau menghabisi Muhammad? Saya punya pendapat Pak Ketua Sidang. Nama Ketua Sidangnya Abdul Uzza, nama ketua sidangnya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Bapak, Jahal bodoh, Abu Jahal Pak bodoh. Dulu enggak, sekarang. Lalu kemudian gimana kata ketua sidang? Gimana, ada usul enggak? Saya punya usul Pak Abu Jahal. Gimana, apa usulnya? Gimana kalau Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, dia nggak nyebut sallallahu alaihi wasallam karena dia musyrik jahiliyah. Gimana kalau Muhammad ini, saya sallallahu alaihi wasallam karena saya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, bukan kata dia kan, dia enggak. Gimana kalau orang ini kita asingkan ke tempat yang jauh, kita kirim dia ke Pulau Nusa Kambangan. Kok ke Nusa Kambangan? Nusa Kambangan. Pokoknya ke tempat yang jauh lah, kita asingkan dia. Karena dia ini sudah mengacau, merusak, mengobok-obok kita di Makkah. Ini hanya akan mengancam kekuasaan kita saja. Gimana kalau kita asingkan dia, kita jauhkan dia? Kata Abu Jahal, gimana anggota? Setuju nggak? Apa pelajaran dari sini? Bahwa ternyata orang musyrik jahiliyah musyawarah juga. Jadi kalau ada ibu-ibu pengajian nggak suka musyawarah, itu lebih parah dari musyrik jahiliyah. Orang musyrik jahiliyah juga musyawarah. Pimpinan sidangnya Abu Jahal. Gimana kata Abu Jahal? Kata yang satu ada yang nggak setuju. Saya nggak setuju kalau dia kita buang ke sana. Kenapa? Ini orang karismatik. Dia punya aura kepemimpinan luar biasa. Kalau kita buang dia ke sana, nanti di sana dia punya banyak pengikut. Dan kalau pengikutnya itu datang kemari menghancurkan kita di Makkah, habis kita, tamat riwayat kita. Saya nggak setuju kalau dia kita buang. Ternyata umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seperti pohon kelapa, dimanapun dia dibuang dia akan tumbuh. Dulu ada orang dari Sulawesi, Makassar, kota yang paling jauh di dunia, ujung pandang. Ada seorang laki-laki yang gagah perkasa namanya Yusuf Al-Makassari, melawan Belanda. Usul Belanda persis seperti rapat kafir musyrik. Yusuf kita buang saja, dibuang dia ke Sri Lanka. Sampai di Sri Lanka dia berdakwah, punya murid. Itulah ada komunitas muslim di Ceylon.
Ternyata orang Islam ini dimanapun dia dibuang, dia tidak mati, dia tidak stres, dia tidak depresi, dia punya aura kepemimpinan. Akhirnya orang Inggris dan Belanda yang menjajah waktu itu, ini bahaya. Kalau itu kita buang kemana? Dari Ceylon dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Di Afrika Selatan dia buat komunitas, dan pada masa Presiden Nelson Mandela, tempat kampung itu diabadikan menjadi kampung komunitas Melayu Makassar, dan kemudian didirikanlah Masjid Indonesia di sana, dan pemerintah Afrika Selatan memberikan Nobel perdamaian, penghargaan pahlawan kepada Yusuf Al-Makassari. Bapak Ibu bangga tak jadi orang Indonesia? Kalau nggak bangga ya nggak apa-apa, saya nggak maksa kok. Saya bangga. Kenapa? Karena dia dibuang, tidak stres, tidak bunuh diri, tidak terjun ke laut Afrika Selatan, tapi dia tetap mengembangkan dakwah. Sampai hari ini Muslim besar di Afrika Selatan, salah satu jasa dari Yusuf Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati namanya. Sedangkan umatnya yang jauh saja tidak bisa dibuang, apalagi sumber kemuliaan Muhammad SAW tak bisa dibuang. Akhirnya rapat dilanjutkan. Gimana sidang? Ada usul lagi nggak? Kata pimpinan sidang. Ada usul. Iya, apa usul kamu? Bagaimana kalau kita buat kerangkeng, kita masukkan dia ke dalam, letakkan di samping Ka'bah, jangan kasih atap, biarkan dia mati sampai kering. Ini ekstrim, bukan es krim. Ekstrim ini, kurung dia, biarkan mati kering, panas. Bapak Ibu tahu panasnya kota Makkah. Bawa sendal swallow, letakkan 2 menit, jadi martabak bergulung. Panas itu kota Makkah. Enggak setuju. Kenapa kamu enggak setuju dengan usul ini? Karena ini orang berwibawa, punya pengikut secara diam-diam keliling Makkah. Kalau mereka melihat pimpinannya di kerangkeng, tidak dikasih makan, maka mereka semua akan ngamuk, terjadi revolusi di kota Makkah, kita semua akan hancur. Wah, sidang mulai buntu. Gimana Pak pimpinan sidang? Kata pimpinan sidang, 2 pendapat ini nampaknya semakin buntu, deadlock. Kalau gitu saya minum dulu, kata pimpinan sidang. Itu nggak ada tambahan dari saya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minumlah air Darussalam. Dapatkan di Masjid Darussalam secepatnya. Dah, share. Saya ditanya sama orang pajak, itu Ustadz banyak sekali endorse kopi, endorse cendol, endorse air, ada ngambil royalti nggak? Demi Allah nggak ada royalti. Udah kekurangan duit orang ini. Kita lanjutkan. Berarti saya jadi Abu Jahal? Bukan. Ada usul lagi nggak? Ada usul. Gimana usulnya? Bagaimana kalau tadi kalau dibuang jauh itu bahaya, kalau dibuat dekat itu juga bahaya. Ini usul yang paling mantap. Gimana caranya? Satu suku utus anak muda paling kuat. Satu suku cari siapa di antara suku ini anak muda yang paling kuat tangannya, masukkan ke dalam rumah Muhammad malam-malam, pancung kepalanya. Selesai. Gak perlu banyak biaya modal. Tapi anehnya, di antara usul yang banyak itu, tidak ada satupun di antara orang musyrik jahiliyah itu yang mengusulkan, gimana kalau kita santet aja. Gak ada.
Jadi apa maknanya? Kalau ada orang sekarang pakai santet, berarti lebih jahiliyah daripada Abu Jahal. Kalau ada orang sekarang nyantet karena benci santet, itu nanti di akhirat ketemu sama Abu Jahal. Kata Abu Jahal, aku aja nggak sejahiliyah ente. Kami memang di Makkah itu jahat, minum khamar, tapi untuk menghabisi dia nggak kami santet. Ente pakai santet, ayo kita celupkan dia ke dalam neraka. Sesama masuk neraka saling mencelupkan mereka dulu. Gimana usul yang ketiga ini? Satu anak muda dari kalian masuk mengendap-endap dalam rumahnya, pancung kepalanya tengah malam. Gimana? Setuju? Bahaya ini Bapak Abu Jahal. Apa bahayanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan anak sembarangan. Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab, keturunan Lu'ay Fihr, cucu cicit Adnan, keturunan Ismail anak Ibrahim alaihissalam. Mengalir darah Ibrahim dalam darahnya. Kalau sampai ketahuan ada suku yang membunuhnya, terjadi perang suku, satu suku akan dihabisi. Bukan sembarangan. Kalian pikir Muhammad ini kaleng-kaleng? Akhirnya sidang waktu itu alot luar biasa. Gak berapa lama idenya datang dari Abu Jahal sendiri. Kata Abu Jahal, saya punya ide sendiri. Apa ide Abu Jahal? Kalau satu suku mengirim satu anak muda, ketahuan nanti satu suku di sana dihabisi. Jadi kalau gitu gimana? Satu suku ngirim anak muda, 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 satu suku ngirim anak muda. Dan kemudian semua anak muda ini dikasih pedang. Malam-malam ramai-ramai masuk, semuanya ikut mencincang. Dan kalau dia mati tidak ada satupun yang dituntut, karena semuanya ikut. Inilah ide korupsi berjamaah dari Abu. Karena kalau cuma satu yang buat ditangkap. Gimana kalau kita buat rame-rame? Siapa yang mau nangkap? Cerdas dia. Cerdas. Tapi kenapa dipanggil Abu Jahal? Abu Jahal kan pak bodoh, padahal otaknya cerdas. Karena cerdasnya untuk yang jahat-jahat saja. Kalau untuk yang baik-baik dia tertidur. Ini masjid kita sudah nggak muat lagi. Jamaah kita ramai sampai 3.000 orang. Gimana jamaah cara menyelesaikan masalah ini? Nggak ada ide-idenya. Tapi kalau pas ditanya, gimana cara kita nyambut Agustusan? Keyboard tunggal. Nah itu Abu Jahal. Oleh sebab itu maka disetujuilah. Gimana setuju? Semua suku setuju. Setuju semua suku. Akhirnya mengirimkan anak muda yang gagah, kekar, perkasa, tangan berotot, nanti malam siap mencincang. Dengan ini rapat pada hari Kamis menetapkan keputusan, setiap suku mengutus anak muda. Sidang ditutup. Akhirnya mereka setelah tanda tangan amprah pulang. Pulang semua. Siang itu datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Bakar Siddiq. Nabi Muhammad menemui Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasulullah. Ya. Ada apa ya Rasulullah? Abu Bakar, nanti malam kita hijrah. Jadi hijrah itu hari Kamis malam, Jumat besok malam. Nanti malam kita hijrah. Kenapa malam ini ya Rasulullah? Karena nanti malam anak-anak muda akan masuk ke rumahku dan akan memancung kepalaku. Sebelum mereka beraksi, kita jalan. Pertanyaannya,
Itu rapat Kamis pagi tadi kan tertutup. Tidak ada satupun wartawan online yang diizinkan masuk. Kenapa Nabi bisa tahu? Ternyata rapat itu disadap. Penyadapnya bukan detektor, bukan alat. Penyadapnya siapa? Jibril alaihissalam. Inilah dalil rapat-rapat boleh disadap. Nah, ibu-ibu hati-hati rapat ibu-ibu, mana tahu itu meningkatkan belanja bapak-bapak, bocor. Akhirnya Jibril ngasih tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasil rapat mereka tadi pagi hari Kamis di Darun Nadwa, ente nanti malam mau dihabisi. Oleh sebab itu datanglah Nabi menjumpai Abu Bakar. Abu Bakar memang sudah siap, nunggu komando saja, ready. Oke, Rasulullah, sami'na wa ata'na. Jangan lupa subscribe, like, and share.